Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk sholat subuh berjamaah di mushola Al-Zikra. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan Quran surat Ali Imran ayat 38 sampai dengan 41. Kemudian dilanjutkan dengan hadis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir. Qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukallima an-nasa salasata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibqar. Sadaqallahul adzim. Artinya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabb-Nya seraya berkata, Ya Rabbku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang dia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Zakaria berkata, Ya Rabbku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul? Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Zakaria berkata, berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Rabbmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Penjelasannya, ketika Zakaria alaihi salam
melihat bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberikan rezeki kepada Maryam berupa buah-buahan musim dingin pada musim kemarau dan buah-buahan musim kemarau pada musim dingin, maka pada saat itu dia berkeinginan keras untuk mendapatkan seorang anak meskipun sudah tua, tulang-tulangnya sudah mulai rapuh dan rambutnya pun telah memutih, sedang istrinya sendiri juga sudah tua, bahkan mandul. Namun demikian, dia tetap memohon kepada Rabb-Nya dengan suara yang lembut seraya berdoa, Rabbi habli min ladunka. Artinya, ya Rabbku, berikanlah kepadaku dari sisimu, yakni darimu, zurriyatan thayyibah, seorang anak yang baik. Maksudnya adalah anak yang soleh. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Dia berfirman, fanadatul malaikatu wa huwa qa'im yusalli fil mihrab. Artinya, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang dia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Maksudnya, malaikat menyerukan kepadanya dengan seruan yang didengar olehnya, sedang pada saat itu dia dalam keadaan berdiri mengerjakan sholat di mihrab, tempat di mana dia beribadah, menyendiri, bermunajat dan mengerjakan sholat. Lalu Allah Azza wa Jalla memberitahukan kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Artinya, sesungguhnya Allah membirakanmu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yaitu dengan seorang anak yang lahir dari tulang sulbimu yang diberi nama Yahya. Qatadah dan yang lainnya berkata, diberi nama Yahya karena Allah menghidupkannya dengan keimanan. Firman-Nya, musaddiqan bi kalimatin minallah, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Mengenai firman-Nya di atas ini, Al-Aufi dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan juga Al-Hasan, Qatadah, Ikrimah, Mujahid, Abu Satsa, As-Suddi, Al-Rabi bin Anas, Ad-Dahab dan yang lainnya berkata tentang ayat ini bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat yang datang dari Allah adalah Isa bin Maryam alaihi salam. Al-Rabi bin Anas berkata, dia atau Yahya adalah orang yang pertama kali percaya akan datangnya Isa bin Maryam. Dan Qatadah berkata, dia Yahya di atas sunnah dan manhajnya. Adapun Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata, Yahya dan Isa adalah saudara sepupu, dan Yahya adalah orang yang pertama kali membenarkan Isa, dan kalimat Allah yang dimaksud adalah Isa itu sendiri. Yahya itu lebih tua daripada Isa alaihi salam. Hal yang sama juga dikatakan oleh As-Suddi. Firman-Nya, wasayyid, artinya menjadi ikutan. Abul Aliyah, Ar-Rabi bin Anas, Qatadah, Sa'id bin Jubair dan selain mereka berkata, yaitu yang penyantun. Sedangkan Qatadah berkata, ia sebagai panutan dalam hal ilmu dan ibadah. Ibnu Abbas, As-Sawri dan Ad-Dahab berkata, sayyidan berarti yang santun dan penuh ketakwaan. Sa'id bin Al-Musayyab berkata, sayyidan berarti orang yang sangat paham dan berilmu. Dan Atiyah berkata, ia adalah panutan dalam hal akhlak dan agamanya. Ikrimah berkata, ia adalah orang yang tidak pernah dikendalikan oleh amarah. Sedangkan Ibnu Zaid berkata, maksudnya adalah orang yang mulia. Dan Mujahid serta ulama lainnya berkata, adalah orang yang mulia di sisi
firman-Nya wahasuran, yang artinya yang menahan diri. Dalam kitabnya Asy-Syifa, Al-Ka'bi ia berkata, ketahuilah bahwa pujian Allah pada Yahya bahwa dia sebagai wahasuran bukanlah seperti yang dikemukakan oleh sebagian orang. Di antara mereka menyebutnya bahwa Yahya itu tidak memiliki kemaluan. Pendapat ini secara tegas ditentang oleh para ahli tafsir yang terkemuka dan ulama yang kritis. Dalam hal ini mereka berkata, penafsiran seperti itu merupakan suatu kekurangan dan aib serta tidak layak bagi para nabi alaihissalam. Dan makna yang benar adalah bahwa Yahya itu maksum atau terpelihara dari perbuatan dosa, seakan-akan Yahya itu dibentengi dari dosa. Ada juga yang berpendapat bahwa Yahya itu menahan dirinya dari nafsu syahwat. Dari sini tampak bahwa ketidakmampuan untuk menikah itu merupakan suatu kekurangan, dan yang merupakan keutamaan ialah adanya kemampuan dalam menikah. Namun Yahya menolaknya, baik karena melalui mujahadah atau usaha keras seperti yang dilakukan Isa alaihissalam, maupun karena diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan hal tersebut, seperti yang dialami oleh Yahya sendiri. Menikah itu bagi orang yang mampu dan sanggup menunaikan semua kewajiban yang timbul akibat menikah dengan tidak melalaikan kewajiban kepada Rabb-Nya adalah merupakan derajat yang tinggi, yaitu derajat yang diperoleh Nabi Muhammad SAW, yang dengan istri-istri yang dimilikinya beliau tidak pernah lalai untuk beribadah kepada Allah SWT. Bahkan hal itu menjadikan beliau bertambah ibadahnya, yaitu dengan memelihara mereka, menunaikan kewajiban kepada mereka, memberikan nafkah, serta memberikan bimbingan kepada mereka. Bahkan secara tegas beliau menyatakan bahwa istri itu bukan bagian yang diperoleh dari dunianya, meski ia merupakan bagian dunia bagi yang orang lain. Lalu beliau bersabda yang artinya, Allah menjadikan aku mencintai sebagian dari urusan dunia kalian. Maksud dari ungkapan itu adalah bahwa beliau memuji Yahya sebagai orang yang terpelihara. Yang demikian itu bukan karena tidak menggauli wanita, melainkan karena dia maksud terpelihara dari berbagai macam perbuatan keji dan kotor. Dan kemaksumannya itu tidak menghalangi untuk menikah, mencubui, dan menjadikannya hamil wanita yang halal baginya. Bahkan dapat dipahami lahirnya keturunan baginya melalui doa yang dipanjatkan Zakaria di atas, di mana Zakaria berdoa, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, artinya berikanlah kepadaku dari sisimu seorang anak yang baik. Seolah-olah dia atau Zakaria mengucapkan seorang anak yang memiliki anak cucu, keturunan dan pengganti. Wallahu a'lam. Firman-Nya wan nabiyyan minas sholihin, artinya dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Ini kabar gembira kedua, yaitu berita pengangkatan Yahya sebagai nabi setelah berita yang sebelumnya, yaitu kelahiran Yahya. Berita kedua ini lebih tinggi daripada berita pertama, sebagaimana firman-Nya kepada Ibnu Musa dalam surat Al-Qasas ayat 7, Inna raddu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Artinya, kami akan membalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Pada saat Zakaria meyakini berita gembira ini, maka dia merasa heran terhadap lahirnya anak dari dirinya setelah dia berusia tua. Rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balaghani al-kibar wa amraati aqir.
Artinya Zakaria berkata, "Ya Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Dia berkata, maksudnya ialah malaikat. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Artinya, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Artinya, demikian itulah perkara urusan Allah yang besar, yang tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan, dan tidak ada suatu hal urusan pun yang memberatkannya. Qala rabbi ij'alni ayah. Artinya, Zakaria berkata, berikanlah kepadaku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung, yaitu tanda yang menunjukkan akan lahirnya seorang anak dariku. Allah berfirman, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Artinya, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat, yakni hanya berwujud isyarat karena engkau tidak dapat berbicara, padahal pada saat itu engkau dalam keadaan sehat, normal, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Maryam ayat 10, "Salasala sisawiyya," selama 3 malam padahal kamu sehat. Kemudian Allah menyuruhnya untuk banyak berzikir, bertasbih, bertakbir dalam keadaan seperti itu. Maka dia pun berfirman, "Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibqar." Artinya, dan sebutlah nama Rabbmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Akan dikemukakan sisi lain dalam menguraikan masalah ini di awal surat Maryam, insyaallah. Alhamdulillah, demikianlah pembacaan surat Al-Imran. Akan selanjutkan dengan pembacaan hadis. Hadis yang pertama terkait bab tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dari Abu Abdurrahman bin Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyiapkan perbekalan kepada seseorang yang berperang di jalan Allah, maka sungguh ia juga ikut berperang. Dan barang siapa yang menggantikan mengurus keluarga orang yang berperang dengan baik, sungguh ia juga mendapat pahala berperang. Muttafaq alaih. Penjelasan. Di dalam hadis ini terdapat pesan bahwa orang yang menolong melakukan kebaikan, maka baginya semisal pahala pelaku kebaikan tersebut. Saya ulangi. Dari Abu Abdurrahman bin Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyiapkan perbekalan kepada seorang yang berperang di jalan Allah, maka sungguh ia juga berperang. Dan barang siapa menggantikan mengurus keluarga orang yang berperang dengan baik, sungguh ia juga mendapat pahala berperang. Muttafaq alaih. Penjelasan. Di dalam hadis ini terdapat pesan bahwa orang yang menolong melakukan kebaikan, maka baginya semisal pahala pelaku kebaikan tersebut. Alhamdulillah, demikianlah pembacaan hadis. Semoga dapat berkesan di hati kita semua. Dan tidak lupa pula kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang pada pagi hari ini belum sempat hadir di dalam majelis ini, agar menjadi amal jariah kita semua. Amin. Demikianlah majelis pada pagi hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Jika ada salah dan kurang yang mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.